Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Pak Arif. Salah satu hobi saya adalah astronomi, terutama yang berhubungan dengan syariat Islam, ya. Misalnya tentang waktu-waktu sholat, ya. Kan dalam Islam waktu sholat itu ditentukan dengan pergerakan matahari, sehingga sangat erat hubungannya antara astronomi dengan syariat Islam. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang waktu asar. Setelah mungkin di seri pertama yang lalu kita membahas tentang penentuan 1 Syawal dengan menggunakan software Stellarium. Nah, sekarang kita akan bahas waktu sholat, yaitu sholat asar. Pada pembahasan ini kita akan bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama ini kita akan bahas tentang teori bagaimana menghitung, ya, karena nanti kita akan menggunakan jam matahari yang akan kita buat untuk bagaimana mengetahui waktu asar, ya, supaya kita bisa lihat secara real. Cuman pada bagian pertama ini kita akan bahas ilmunya dulu atau teorinya dulu, nanti baru kemudian bagian kedua kita akan praktek, ya, membuat jam matahari, kemudian juga melakukan observasi langsung bagaimana melihat bayangan yang bisa menentukan waktu asar. Baik, saya akan share materi biar kita enak dalam membahas, ya. Ya. Baik, jadi yang akan kita bahas adalah waktu asar dan jam matahari. Ya, kenapa kok saya membahas waktu asar? Karena begini, banyak saudara-saudara kita mungkin, ya mungkin nggak banyak, tapi beberapa ada yang mudah sekali atau mengakhirkan waktu sholat. Misalnya waktu duhur, ya. Waktu duhur itu kan waktunya habis zawal, jadi matahari di atas kepala lebih sedikit, lebih condong ke barat sedikit. Itu awal mula duhur, kemudian diakhiri dengan waktu asar, yaitu ketika bayangan sudah sama dengan bayangan sama dengan tinggi bendanya. Panjang bayangan sama dengan tinggi atau panjang bendanya. Itu sudah habis waktu duhur. Nah, kita nanti di bagian kedua ketika observasi akan coba membuktikan, ya, apakah ketika bayangan sudah sama dengan bendanya itu adzan asar sudah berkumandang, atau mungkin barangkali ada jeda waktu. Nah, nanti dari sana akan kita bisa lihat orang-orang yang mengakhirkan waktu duhur itu apakah nanti dia sudah lewat waktu duhur atau tidak. Kita akan lihat nanti di bagian kedua. Kita akan bahas ini dulu. Nah, karena kita nanti akan praktikum, maka kita butuh ilmu tentang bagaimana menggunakan bencet atau jam matahari, ya. Ini bencet, istilah bencet ini di Jawa, ya. Ada yang mengatakan jam akhirat, ya, karena jamnya ini selalu mengingatkan untuk waktu sholat atau untuk mengingat akhirat, gitu, ya. Kemudian kita akan jelaskan akhir waktu duhur sebagai awal waktu asar di sini. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan membahas atau apa yang jadi dasar kita membahas ini. Ya, kita berangkat dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. Ya, di akhir ayat di sana disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi waktu sholat itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya waktu asar, itu tadi sudah dijelaskan di awal ketika matahari ketinggiannya, nah ketika dilihat bayangannya itu sama dengan tinggi bendanya. Baik, itu adalah hukum atau dasar yang kita pakai dalam membahas tentang waktu-waktu sholat. Baik, kemudian bahwasanya awal asar itu adalah akhir waktu duhur. Nah, secara syar'i
Awal waktu asar itu menurut hadis adalah dimulai ketika bayangan suatu benda tegak lurus sama dengan panjang bendanya. Dalam ilmu falak dinyatakan awal waktu sholat asar sebagai keadaan tinggi matahari sama jarak dengan zenit titik pusat matahari pada waktu berkulminasi ditambah bilangan 1. Jadi ya intinya itu tadi. Jadi bayangan benda sama dengan panjang bayangannya. Nah, dari sini kita perlu hati-hati terhadap habisnya waktu zuhur. Jadi kita sebagai muslim jangan sampai mengakhirkan waktu sholat zuhur karena ditakutkan jika kriteria awal asar ini sudah memenuhi namun belum terdengar adzan asar. Nanti akan kita buktikan di bagian kedua. Baik. Kemudian kita coba pahami tentang waktu sholat secara keseluruhan ya. Jadi di sini ini pergerakan matahari, misalnya mulai dari waktu subuh ya. Nanti mungkin juga ada, kalau ada kesempatan nanti kita akan bahas waktu subuh karena ini juga ada polemik. Jadi ketika matahari masih berada di bawah ufuk, kemudian sudah ada cahaya fajar, ini merupakan awal waktu subuh. Kemudian ini waktu syuruk atau terbit matahari, tinggi sedikit, ini mungkin setinggi tongkat gitu ya. Kita sudah bisa sholat duha. Kemudian ini istiwa atau matahari di atas kepala. Kemudian lewat sedikit atau lewat 4 menit atau 1 derajat, yaitu sudah biasanya berkumandang adzan zuhur. Kemudian terus matahari bergerak ke barat ya, atau sebenarnya itu bumi yang berotasi ke timur ya, tapi seolah-olah kita melihat matahari bergerak ke barat. Kemudian di sini ketika sudah berada di posisi ini, maka nanti bayangan benda sama dengan tinggi bendanya, itu adalah awal waktu asar. Kemudian terus lanjut terus waktu asar sampai habis waktu asar adalah ketika matahari tenggelam, itu adalah awal waktu maghrib. Kemudian terus matahari bergerak sampai mega merah hilang, maka itulah waktu isya. Nah, itu adalah waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan, yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa tadi. Nah, perlu kita pahami juga bahwa bumi itu posisi terhadap matahari itu tidak lurus ya, tapi agak miring sedikit, agak condong sedikit. Sehingga dalam setahun itu seolah-olah matahari itu bergerak ya, namanya gerak semu tahunan matahari. Kalau gerak semu harian itu kan dari barat dari timur ke barat, itu gerak semu harian. Tapi ada juga gerak semu tahunan matahari, yaitu kalau ini ya bisa kita lihat ketika 21 Maret itu matahari berada di khatulistiwa, di atas khatulistiwa persis. Nanti ketika bulan Juni ya, itu dia bergerak ke, jadi dari Maret, 21 Maret itu bergerak ke utara terus sampai Juni, 22 Juni ini puncak di garis balik utara, 23,5 derajat lintang utara. Kemudian nanti matahari bergerak lagi ke selatan ya, ini biasanya musim kemarau kalau di Indonesia. Nah, bergerak ke selatan, nanti tanggal 23 September itu matahari kembali ke khatulistiwa atau ekuator. Ya. Kemudian terus matahari akan bergerak ke selatan. Nah, puncaknya adalah nanti 23,5 derajat lintang selatan itu pada 22 Desember. Kemudian nanti balik lagi. Nah, seperti ini terus. Ini dalam setahun matahari satu kali berada di puncak 23,5 derajat lintang utara dan sekali berada di puncak garis 23,5 lintang selatan. Nah, ini akan menyebabkan bayangan benda itu gini. Jadi ketika kita berada misalnya di Kupang ini ya, ketika matahari berada di utara padahal Kupang itu lokasinya berada di selatan khatulistiwa, maka nanti bayangan benda ketika harusnya waktu asar itu bayangan benda lebih panjang gitu, tidak akan sama. Kenapa? Karena jarak matahari lebih jauh.
Tidak seperti ketika matahari berada di atas kupang. Kalau berada di atas kupang nanti betul-betul bayangan benda itu barat timur gitu. Dari barat ke timur. Tapi kalau matahari pas berada di sebelah utara seperti ini, ketika kita melihat bayangan di kupang, bayangan benda di kupang, maka nanti akan agak miring. Nah, itu yang jadi permasalahan. Oleh karena itu, nanti kita akan coba menggunakan rumus-rumus tertentu untuk menghitung itu. Jadi, ternyata waktu asar itu tidak melulu bayangan benda sama. Kenapa? Karena posisi matahari selalu berubah di sepanjang tahun. Dari sini kita bisa punya gambaran bahwa kita butuh menghitung, atau ketika kita membuat jam matahari itu harus ada garis awal waktu asar. Kita akan lihat di sini. Nah, ini sebelum kita masuk ke penghitungan, di sini gambaran jam yang namanya pencet ya. Kemudian jam matahari dan juga jam akhirat. Istilahnya jam akhirat. Ya, ini sederhananya seperti ini, ada lingkaran, kemudian di sini ada tongkat mungkin setinggi 10, 15 atau 20 cm. Kemudian nanti kita akan lihat bayangannya sepanjang apa. Kemudian ada bentuk lain. Kalau ini lebih kompleks ya. Ada angka-angkanya juga, bisa menunjukkan jam berapa, cuman hanya bisa menunjukkan antara jam ketika matahari terbit sampai matahari menjelang matahari tenggelam. Jadi kalau malam nggak bisa lihat jam, karena jam matahari ya. Nah, ini yang dijual di marketplace, ini bisa untuk di museum ya, sama dengan, hampir sama dengan ini tekniknya. Baik, nah kita masuk ke rumus-rumus untuk menghitung bayang-bayang awal asar yang disesuaikan dengan sudut deklinasi karena pengaruh gerak semu tahunan matahari. Jadi rumus yang digunakan ada 5 ini, tapi sebenarnya yang dipakai itu hanya 2 ini. Jadi rumus yang lain itu hanya mendukung ya. Istilahnya rumus pendahulu untuk menuju ke 2 rumus ini, karena yang kita cari adalah 2, yaitu panjang bayang-bayang, kemudian azimut bayang-bayangnya. Azimut itu maksudnya arah derajat bayang-bayangnya. Kenapa kok azimut? Karena namanya bayang-bayang benda kalau waktu sholat asar itu kebalikan dari arah matahari kan. Mataharinya di barat, berarti bayangannya di timur. Berarti secara sudut atau derajatnya itu namanya azimut atau titik balik. Titik balik. Rumusnya seperti ini. Jadi apa ini? Simbol apa ini ya? Yang pertama seperti ini. Mungkin saya pakai pulpen ya. Oke. Jadi yang seperti ini ya, sorry. Ya. Jadi ini adalah titik itu tadi sudut deklinasi ya, mulai dari 0 kalau berada di khatulistiwa sampai 23,5 lintang utara atau 23,5 derajat lintang selatan. Kemudian ini adalah posisi lokasinya. Susah ya. Ini posisi lokasinya. Misalnya di Malang derajatnya berapa gitu ya. Itu dioperasikan, kemudian diabsolut, kemudian bisa dicari panjang bayang-bayang awal asar dengan rumus panjang bayangnya, misalnya variabelnya A itu tangan ZM ini tadi ditambah dengan 1. Itu sudah menunjukkan panjang bayang-bayangnya. Sudah selesai di situ. Nah, hasilnya ini. Jadi ini jarak zenit ZM-nya ketemu. Ini dalam ini ya. Apa itu? Dalam radian ya. Dalam radian. Nanti kalau apa itu? Dimasukkan rumus ini jadinya ini. Ya, dan seterusnya. Jadi ini mulai dari 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan, dihitung ya, dihitung satu persatu. Kalau pakai Excel gampang, tinggal read gitu, rumusnya dimasukkan, sudah selesai. Kemudian berikutnya, jadi panjang bayang-bayangnya sudah ketemu, berikutnya adalah mencari arah bayang-bayangnya itu kemana. Nah, pakai rumus ini ya. Jadi kita cari kotangan HA dulu dengan rumus ini. Di sini nggak saya tunjukkan karena terlalu panjang, nanti bingung ya. Kemudian
sudut awal asarnya itu dengan sinus T. Nanti kita akan bisa mencari T-nya dengan rumus ini, sinus ini. Ya. Kemudian terakhir kita baru bisa mencari kotangan A ini untuk mencari arah bayang. Kalau kita sudah ketemu A-nya, kita nyari sudah ketemu kotangan A-nya, kita nyari A gampang nanti. Pakai rumus-rumus trigonometri yang dulu kita pelajari di SMP itu sudah bisa. Maka nanti akan menghasilkan seperti ini. Ya, ini arahnya. Jadi ketika ini posisinya saya hitung di Malang ya, lebih tepat lagi di Masjid SMK Negeri 9 Malang di sini, di sekolah tempat saya mengajar. Itu derajatnya ini. Jadi 7 derajat 58 menit 58 detik lintang selatan. Makanya di sini saya kasih minus. Kalau lintang utara itu positif ya. Kalau didesimalkan jadinya min 7,9817. Kalau dibuat radian jadinya minus 0,1393. Di sini tinggi tongkat saya buat 10 cm biar mudah, nanti bisa ditambah gitu ya. Maka setelah dihitung dengan rumus-rumus ini tadi, menghasilkan ketika matahari berada di 23,5 derajat lintang utara atau tanggal 22 Juni ini ya, 22 Juni, maka nanti bayangan benda panjangnya adalah 16,12 cm dengan arah bayangan 126,3629 derajat. Jadi bayangannya nanti arahnya ke tenggara ya, karena mataharinya ada di barat laut, maka bayangannya nanti ada di tenggara. Nah ini 126,3629. Nah seterusnya sampai di sini ketika matahari di khatulistiwa atau di ekuator, bayangan bendanya sekian. Nah Malang itu min 7 ya, min 7, ini mungkin mendekati ini ya, mendekati yang ini. Nah di sini bayangan bendanya hampir sama dengan panjang tongkatnya ya enggak? Ini panjang tongkatnya 10, bayangan bendanya 10,08. Ini menunjukkan bahwa matahari sedang berada di atas kota Malang, kisaran ini ya, kisaran sekian. Makanya panjang bendanya hampir sama dengan panjang bayangannya, gitu. Dengan arah ini hampir tegak lurus ya, karena ini min 7,5 derajat, 7,5 derajat. Kalau Malang 7 derajat 58 menit, jadi kurang sedikit ke selatan ya mataharinya. Jadi seperti itu, sehingga nanti dengan angka-angka ini kita akan bisa menggambar panjang bayangannya. Jadinya seperti ini. Nah, jadi ini sebenarnya ada garis ke sini. Jadi ini ketika saya ulangi ya. Jadi ini ketika matahari berada di sebelah utara. Jadi misalnya mataharinya ada di sini. Ya. Bendanya di sini, maka nanti bayangannya ke sini. Jadi ketika matahari berada di 23,5 derajat lintang utara, maka nanti seperti tadi. Nah, ini bayangannya ada 16,12 cm, 16,12 cm, kemudian arahnya adalah 126 derajat ya, koma sekian. Nah, ini di sini. Seterusnya semuanya digambar sehingga kalau titik-titik ujungnya ini kita hubungkan akan membentuk garis awal waktu asar. Jadi ini berapa senti, berapa senti, berapa derajat, berapa senti, berapa derajat. Ini ketika berada di atas kota Malang atau berada di atas titik koordinat yang sudah kita tentukan di sini sampai 23 derajat setengah lintang selatan. Maka kalau titik-titik ujungnya ini kita hubungkan akan membentuk garis awal waktu asar. Nah, nanti jam kita buat sederhana seperti ini hanya untuk membuktikan aja. Di sini saya buat karena 10 cm berarti nanti lingkarannya ini adalah 20 cm. Di sini saya buat garis defaultnya untuk waktu asar yaitu separuhnya. Kemudian nanti ini garis awal waktu asarnya. Ya, jadi ini barat, timur, utara, selatan. Jadi kalau zaman dulu seperti ini gambaran ilustrasinya ya.
Cuma nanti kita akan ini aja, nanti kita coba print, kemudian kita taruh di sebuah kardus, kita kasih tongkat yang tegak, nanti akan kita lihat dengan waktu sholat yang ada sekarang. Baik, seperti itu gambaran dari bagaimana kita menentukan atau mengetahui waktu asar, kapan awalnya, dan juga bagaimana nanti kita mengimplementasikan jam matahari ini untuk melihat langsung apakah waktu asar yang ada selama ini, atau mungkin yang suka menunda sholat duhur seperti itu, apakah betul-betul bahaya ya, karena takutnya nanti kita nganggep, oh belum ada asar ya, belum ada asar, padahal kalau dilihat atau diukur panjang bayangannya itu sebenarnya sudah habis waktu duhur. Nah, itu yang perlu kita pahami supaya kita dalam sholat itu tidak keluar dari waktunya, karena sholat keluar dari waktunya tentunya tidak sah ya. Baik, demikian penjelasan pada bagian pertama ini. Nanti bagian kedua kita akan langsung praktek membuat jam matahari atau pencet atau jam akhirat. Terima kasih, jangan lupa subscribe jika Anda merasa postingan ini bermanfaat. Like dan komen juga ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.